Halo semuanya, saya ingin share kepada kita semua tentang bagaimana bersaksi, bagaimana mengabarkan Injil dengan menggunakan 5 jari dan dikombin dengan gaya seperti ini, gaya Korea. Yuk mari kita bersama-sama belajar, simak terus video ini dan please subscribe, like dan share channel ini. Salam Inspironi. Ada banyak cara, ada banyak metode dalam bersaksi atau mengabarkan Injil. Nah, mengabarkan Injil ini adalah panggilan kita sebagai follower Kristus. Karena ini adalah mandat agung. Ini adalah the Great Commission. Jangan sampai menjadi the Great Omission. Artinya kita miss, kita nggak lakuin, kita nggak ngelakoni. Nah, ini kan repot kita sebagai follower Kristus. Nah, mari kita belajar sama-sama dengan bersaksi melalui 5 jari ini, plus Korean style, ini bisa jadi salah satu cara yang simple dan praktis ya, dan bisa dicoba. Yuk kita mulai sama-sama. Yang pertama adalah jari yang paling gede, yaitu jempol. Jempol ini biasanya kita gunakan untuk mengacu atau menunjuk kepada sesuatu yang apa? Sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat oke, sesuatu yang spesial. Jempol di sini menggambarkan anugerah Tuhan, grace-nya Tuhan atau kasih karunia Tuhan, yaitu dalam bentuk hidup kekal, dalam bentuk keselamatan yang kekal dari Tuhan, yang Tuhan mau berikan kepada kita secara cuma-cuma cuy, atau secara GRT. Apa itu GRT lagi? Yaitu gratis. Nah, keselamatan atau hidup kekal ini kita nggak bisa dapatkan dengan cara memberikan uang persembahan, atau memberikan kurban, atau kita tunggu akhlaknya baik, atau hidupnya jadi soleh dulu. Nggak perlu, dan Tuhan nggak butuh semuanya itu. Kok bisa? Karena Tuhan, Dia yang pemilik hidup kekal itu, Dia memberikannya kepada kita memang dengan cuma-cuma, atau Dia memberikannya sebagai hadiah. Sekarang kita lihat jari berikutnya, yaitu telunjuk. Telunjuk itu adalah mengacu kepada si aku, gitu ya. Kita kalau ditanya, kita pasti akan mengacungkan seperti ini. Dan biasanya jari ini juga kita kerap gunakan untuk menunjuk-nunjuk kepada sesama kita. Tuh si itu tuh, tuh si itu tuh. Tapi ingat, jari yang lainnya selebihnya itu menunjuk kepada diri kita sendiri. Artinya, kita nggak lebih baik dari orang lain. Kita adalah apa? Kita adalah manusia yang tidak hanya debu, tetapi manusia insan yang penuh dengan dosa. Coba bayangin, semenjak status kita itu dari orok, sampai kita brojol, kita itu udah statusnya berdosa. Apalagi tambah lama, tambah gede, dosa kita itu makin gede cuy. Makin di-upgrade lagi dosanya. Wah, ngeri. Tapi syukur kepada Allah, dengan ini lagi-lagi anugerah Tuhan, Dia mau mengasihi kita. Dia mau merangkul kita dengan anugerahnya yang besar, dengan cintanya yang besar. Nah, itu terlihat pada sosok, pada jari yang paling tinggi dari semuanya, yaitu jari tengah. Ini adalah apa? Gambaran Allah. Allah kita itu adalah Allah yang penuh rahmat, penuh dengan anugerah. Tetapi ingat, Dia juga adalah Allah yang suci adanya. Dia adalah Allah yang benar, yang gak bisa kompromi dengan dosa. Wah, cilaka dong. Itu artinya, kita manusia, ya pantas dihukum, layak terima punishment-nya Tuhan. Tetapi Allah di dalam anugerahnya, Dia mau menyelamatkan kita. Caranya seperti apa? Nah, sekarang perhatikan jari manis. Jari manis ini menunjuk kepada Kristus. Kristus adalah Allah yang datang ke dunia untuk menggantikan kita. Dia menjalani hukuman di kayu salib untuk menanggung semua hukuman dosa kita. Bayangin, dosa yang dari zaman old, dosa yang zaman now, sampai dosa yang akan datang semuanya. Total semua dosa kita sudah ditanggung hukumannya oleh Tuhan Yesus. Itu artinya, pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang final dan sempurna, perfect cuy. Biasanya di jari manis juga kita bisa melihat gambaran cincin yang melekat. Cincin yang dalam bentuk lingkaran itu menunjukkan cinta yang tanpa putus. Itulah gambaran kasih Allah yang gak terbatas, yang kuotanya itu gak ada habisnya, yang tanpa putus buat kita manusia. Nah, sekarang kita lihat jari yang paling kecil, si kelingking atau si jentik ini. Ini adalah gambaran iman. Untuk mendapatkan anugerah Tuhan,
Maka walaupun iman kita itu adalah iman yang kecil, mungkin seperti biji sesawi, tetapi kita harus memiliki yang namanya iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. Apa artinya iman yang menyelamatkan atau saving faith itu? Itu artinya kita hanya mempercayai satu-satunya Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat yang memberikan kita hidup yang kekal itu, bukan yang lain. Soalnya ada macam-macam iman. Ada iman yang temporary, iman yang sementara. Ada iman yang cuma knowledge doang, iman yang cuma pengetahuan. Itu nggak bisa menyelamatkan. Kita harus memiliki yang namanya iman yang menyelamatkan, yaitu mempercayai dan mengandalkan satu-satunya Yesus sebagai Juru Selamat yang memberikan kita hidup yang kekal atau keselamatan yang kekal itu. So itulah cara bersaksi dengan 5 jari, dengan ini tanda kasih Allah yang kekal buat kita. Dan simbol ini sebenarnya menunjukkan kasih Allah yang kekal. Ingat Tuhan berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dan Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Itu artinya apa? Kasih Allah kepada Anda dan saya. Kasih Allah kepada aku dan kamu. Ini tanda kasih Tuhan yang kekal buat kita. Nah, sebagai review singkat, ingat lagi, jempol menggambarkan anugerah Allah yang terbesar. Lalu, ini menggambarkan si aku nih, aku yang berdosa. Tetapi Allah mengasihi kita di dalam anugerahnya yang sangat spesial itu. God loves you. Lalu, ingat bahwa Allah yang maha kasih, tetapi juga adalah Allah yang maha adil, yang menunjukkan justice-nya, tetapi dia mengutus anaknya. Di kayu salib itulah kasih dan keadilan Allah bertemu untuk menyelamatkan kita. Dan ini jari kelingking menggambarkan walaupun kita memiliki iman yang kecil, tetapi asal kita memiliki iman yang menyelamatkan di dalam Kristus, percaya Kristus satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita, memberikan keselamatan buat kita semua. Puji Tuhan, biarlah kita bisa memakai, kita bisa coba ini, dan mari kita terus bersaksi, kita terus bersemangat untuk share tentang Injil, tentang kabar baik dalam kehidupan kita sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Dan please, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Salam Inspironi.